Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Coblos di Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh, dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya, di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu, karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci.
Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Publik gaduh soal perbedaan data Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1. Perbedaan jumlah hasil penghitungan suara si cepat dengan formulir C1 ini menimbulkan interpretasi buruk kepada KPU. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, publik menemukan perbedaan data hasil penghitungan suara dalam formulir C dengan Sirekap yang diisi oleh petugas KPPS. Dari temuan tersebut, publik gaduh karena banyak yang menginterpretasikan itu adalah sebuah kecurangan. Sejatinya, KPU harus segera menjelaskan kepada publik mengapa terjadi perbedaan data hasil penghitungan suara tersebut. Karena akibat hal tersebut, diduga terjadi penggelembungan suara pada jumlah suara yang masuk melalui aplikasi Sirekap. Di sini Mbak Goes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Banyak unggahan hasil penghitungan dari beberapa TPS di beberapa wilayah di Indonesia yang viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan aplikasi Sirekap Pemilu, banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi tak bisa diubah atau diperbaiki. Informasi soal perbedaan data suara Sirekap ini telah diterima oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan aplikasi Sirekap. Namun Bawaslu juga menegaskan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir perhitungan suara. Kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik, lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital.